Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Udah sarapan? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua kan? Ya, kita kalau pagi sarapan dulu, baru pergi sekolah, ya? Oke, jadi untuk lebih semangat lagi, kita belajar. Coba bangun semua. Bangun semua. Terus tangan ke atas. Nyanyikan 1, 2, 3. Tangan ke atas. Menggapai. Tangan hampir burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Tangan kiri, atas, siap berdoa. Satu jari kiri digabung menjadi jembatan panjang. Dua jari kiri digabung menjadi buat memerah cekai. Tiga jari kiri digabung menjadi buat menara panji. Empat jari kiri digabung menjadi lampu buat lima jari kanan, 5 jari kiri digabung menjadi siap berdoa. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Dah. Jadi sebelum belajar kita melakukan doa. Ini Akil maju ke depan, ketua kelas, untuk memimpin doanya. Di sini Akil. Oke, terima kasih Akil. Duduk di tempat. Nah, berdoa sudah. Jadi kita mulai pelajaran ini. Kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila dan Profil Pancasila. Oke, berdiri semua ya. Kita nyanyikan sama-sama. Garuda
Pancasila. Nyanyi semua ya. Berdiri, yang betul. Pancasila, akulah menunggumu. Pada proklamasi, sedia membantumu. Pancasila dasar negara, rakyat mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia membantumu. Pancasila negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, sekarang profil Pancasila. Dah, ini tangannya. Tangannya semakin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Duduk semuanya. Duduk. Yang rapi duduknya. Oke, sekarang ibu mau cek kerapian. Coba anak-anak, bajunya udah masukin ke, coba bangun semuanya. Udah rapi semua kan? Kelasnya udah disapu? Ya, bagus kok udah. Silakan duduk. Ada yang tidak datang nggak hari ini? Ada, kenapa? Siapa? Oh, semoga cepat sembuh ya. Dah. Jadi minggu kemarin kita tentang Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Masih ingat dengan simbol-simbol Pancasila? Masih. Apa itu simbol Pancasila? Lambang satu dilambangkan dengan gambar apa? Bintang. Yang dua? Bintang. Yang tiga? Keempatnya? Kelima? Ya, itu simbol-simbol Pancasila. Jadi kita harus mengetahui tadi simbol-simbol Pancasila itu apa aja. Pertama ada sila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Yang kedua ada apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Dan tiga, persatuan, ya persatuan Indonesia dengan simbol. Terus empat, kerakyatan yang dipimpin oleh, ya dengan simbol. Yang kelima, simbolnya. Oke. Semua udah tahu, pinter anak ibu.
Dah, jadi dalam pelajaran ini Ibu ingin tujuan pelajaran Ibu hari ini, tujuannya dalam pelajaran ini yaitu tujuan pembelajaran mengenal Pancasila dan bunyi Pancasila, dasar negaraku, dan materi pokoknya. 1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kedua, melalui alat peraga papan penerapan. Ini papan penerapan Pancasila, peserta didik dapat menerapkan contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melalui diskusi kelompok dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di ini Ibu akan, nanti kalian akan Ibu nilai ya. Ibu nilai di rubrik asesmen. Mana dia ini rubrik asesmen? Lupa Ibu tadi. Udah, rubrik yang akan Ibu nilai nanti di rubrik asesmen yaitu sikap spiritual. Yaitu peserta didik Ibu nilai nanti di taatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa dalam kegiatan, terus toleransi beragama. Dan satu lagi, Ibu akan nilai di rubrik asesmen sikap sosial, yaitu akhlak kepada manusia, terus menghargai sesama, komunikasi dengan interaksi dengan sesama, kolaborasi dengan orang, terus kolaborasi dengan orang dan berbagi bersama. Dah. Jadi motivasi dalam nilai-nilai Pancasila, Ibu memotivasi anak-anak Ibu nanti siswa penerapan nilai-nilai sila Pancasila seperti di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, agar anak-anak dapat membedakan mana yang bertentangan dengan Pancasila, mana yang sesuai dengan Pancasila, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Ya? Oke. Nah, sekarang Ibu ada alat peraga. Ini alat peraga Ibu ya. Untuk maju ke depan nanti. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan simbol-simbol Pancasila. Nah, jadi di nilai-nilai Pancasila ini ada tadi lambang apa? Pertama, bintang. Bintang itu dilambangkan dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dia ada lambang bintang. Nah, dari nilai-nilai yang terkandung di dalam bintang ini, coba perhatikan apa-apa aja. Beribadah, berbaca doa, terus doa sebelum makan, terus apa itu? Ini beribadah juga, lain-lain agama, ya. Ini ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, ada agama Kristen Protestan. Semua itu kita beda-beda agama, tapi tetap satu, menjalankan ibadah masing-masing. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dah, lambangkan dengan gambar apa? Ini lambangnya apa? Lantai. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ada bersedekah, membantu orang. Ya, membantu orang musibah. Ya, memberi sedekah itu masuk ke sila kedua. Terus ini ada Persatuan Indonesia. Ya, pohon beringin masuk ke sila ketiga. Dia apa-apa aja nilai-nilainya. Bersatu walaupun berbeda-beda agama. Terus ini berbeda-beda budaya, suku. Ya, tapi tetap bersatu. Nah, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Ada gambar apa aja situ? Berdiskusi. Ini musyawarah. Ini pilih ya, memilih kepala desa. Terus ini juga ya, berdiskusi, pilih ketua kelas. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terus ya, bergotong royong ada nilainya. Ini bergotong royong, kerja sama-sama, piket, itu namanya masuk di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, di rumah ada nggak kalian yang melakukan di nilai-nilai sila tadi? Ada. Misalnya apa? Menyapu. Itu salat masuk di sila pertama. Terus makan sambil berdoa dulu sebelum makan, itu masuk ke sila pertama. Terus lagi ya, bantu teman-teman, itu ya, itu masuk ke nilai-nilai Pancasila. Banyak di sekolah ada juga. Kita kan ada sumbangan, nanti ada orang musibah, itu masuk ke sila ketiga. Berapa? Kedua. Ini dia kedua. Ya. Dah. Coba Ibu ada kertas ini peraga. Coba ini kamu. Maju ke depan. Kamu mau ambil apa? Itu apa? Gotong royong. Gotong royong. Masuk ke sila kelima. Dah. Ini Aska. Nah, ini apa? Tunjukin makawannya dulu apa nih? Gambar apa ini? Gini adabnya. Bersatu walau beda-beda suku. Iya. Balkis, maju ke depan. Oh iya. Masuk ke mana? Masuk ke sila keempat. Oke, terima kasih Muti. Tepuk tangan untuk Muti. Semua pinter anak Ibu, semua pinter. Yang udah tadi maju ke depan semua pinter. Dan siapa lagi? Ini. Coba mau pilih yang mana? Sila keberapa ini? Kelima. Ini apa? Gotong bekerja sama. Oke, terima kasih Asri. Oke. Nah, sekarang
Ibu akan menampilkan video tentang makna dan nilai-nilai Pancasila ya. Diperhatikan semua ya. Halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa, lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, namanya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, baik itu karena kulit, perbedaan agama ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tetapi tetap harus dihafalkan.
Tambahan dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. 1. Bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila, yakni sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak pantaslah harus menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah ataupun bapak ibu guru di sekolah ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Dan demikian adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah dan menghormati orang lain dan juga bersikap adil. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, itu udah lihat tadi kan contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD.
Ya. Ini kelompok 1. Kelompok rantai. Ini padi dan kapas. Ini banteng. Ini bintang. Nah, sekarang coba kerjakan kelompok ininya digunting. Ini tadi digunting, ditempelkan di sini. Ya, tempelkan sila pertama mana? Sila terus nilai yang terkandung di nilainya di sila pertama apa-apa aja, ya? Ditempelkan ya. Dah, kerjakan. Nama kelompoknya. Tulis nama kelompok, ambil pulpen. Tulis, kerjakan terus. Nama. Guntingnya tadi mana? Ya, tulis namanya. Nah, ininya digunting, guntingnya tadi dikeluarkan terus. Ada. Digunting terus. Gunting satu orang gunting gitu. Ini panduannya dibaca, panduannya dibaca. Ini juga panduannya dibaca nih. Panduannya ini dibaca. Nah, ini baca, ini dulu digunting. Bintang tempel sini. Silanya gunting ya. Udah potong terus. Potong. Dua biji Bu ya, namanya Bu ya. Sudah potong terus. Udah potong nih. Tempel. Ininya dipotong ini. Ah, ini panduannya. Iya, tulis apa? Nah, kelompoknya bintang. Ininya dipotong. Terus itu. Ini nilai-nilainya dipotong. Dah, potong tuh. Yang potong. Tulis terus. Tulis terus nama-namanya. Nah, ini dipotong. Nah, tulis ini nama kelompoknya. Tempelkan, ini lemnya. Iya, ini dibaca ininya. Datang tempel. Tempelkan terus. Ini digunting terus. Ada gunting lagi? Bawa satu. Iya. Udah, tempelan terus. Udah, tempel aja. Ini gunting. Ini guntingnya nih. Potong lagi, yang potong satu orang gitu, potong. Iya, aduh jangan kena lagi. Makan dah kena. Ya nih sini. Ini nilainya, nilai yang terkandung di sini. Kena asap.
berbagi macam kegiatan bersama. Udah kerjakan terus dipotong. Oh, ini Potong terus. Taruh nilai 1 nih. Silanya di sini. Ini misalnya nomor 1 apa nomor 2 ya? Nomor 2 di sini. Nomor 1 ini. Ini nilai yang terkandung di sininya. Nilai di sininya ditulis. Nilai yang terkandung di situnya ditulis. Udah dilem terus, dilem. Ini bacaannya nih. Di sini. Enggak apa-apa. Iya. Ya, nih. Nilai-nilai. Ini nilai-nilai yang di sini ya. Nah, ini nanti nilai ke 2. Nah, itu dibuat angkanya 1 gitu. Cepat. Bila boleh lebih macam Nah, ini di sampingnya nilai-nilai ini, ya. Nggak cukup nih, ada lembar lagi, 1 lagi. Nomornya dibuat nih, nomor 1. Dah, kerjakan terus. Nah. Iya, kalau nggak cukup di lembar selanjutnya. Sila ketiga yung babasan. Mana sila ketiga?
Dah betul, potong terus. Nanti kan taruhnya mana yang betul lah. Mana yang betul kalian baca? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya betul, betul, nggak apa-apa. Sila keempat dong. Nggak apa-apa. Ininya dipotong ya. Masuk pegang. Ini sila ke-3. Ini sila ke-5. Cepat. Apa? Buat kemarin. Ya, mantap. Nilai-nilainya tuh ditaruh ya. Ini nilai-nilainya dipotong ya, ditaruh situ ya. Ibu kalau sini Bu ya. Ya. Kalau saya tidak tunggu boleh kan? Boleh. Udah habis ininya nih, nilai-nilainya nih dipotong. Udah habis, sudah. Ini nilai-nilainya. Mana yang terkandung di sila-sila ini? Tempelkan. Oh, tempel 2. 3 boleh. Udah. Nanti sikit-sikit aja.
Hah? Nggak apa-apa, bisa tuh. Udah, tempel. Apa tuh? Tadi nanti ada ketiga. Indonesia. Di sini. Sini. Nah, MP. Kamu lem. ini ya dipotong lagi ya telurnya. Nah, nilai-nilainya di itu tempelkan. Hello. Mana bel? Tak boleh. Yang ini, yang kedua. Yang kedua. Sering ini. Udah? Belum? Iya, tempelkan. Udah, taruh situ. Udah, tunggu kawannya yang lagi belum siap. Ini yang keberapa itu? Itu pertama. Bukan saya, tapi Yang itu. Belang. Belang. Ini. Ini. Nah,
sini. Nama kawan-kawannya kelompok ditulis ya. Nama kawan-kawannya di kelompok ditulis. Nama teman-temannya di kelompok ditulis ya. Udah siap sampahnya dikumpulin. Udah siap. Udah, coba duduk yang rapi lagi kalau udah siap. Udah. Kalau sudah siap, coba duduk yang rapi lagi. Tempat duduknya mana? Coba kamu duduk yang rapi. Udah duduk semua. Sekarang maju ke depan dari kelompok bintang. Di sini. Kelompok bintang. Ya. Dibaca presentasinya, dibaca ya. Coba baca. Pertama, simbol bintang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai beribadah. Dua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya menolong sesama. Tiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nilainya persatuan Bersatu ya. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Nilainya bermusyawarah. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adil dan kapas. Dah, coba lihat ini. Coba perhatikan temannya. Betul kan? Betul apa enggak? Nilai-nilainya? Ada yang salah? Di bintang ada nilainya, ada yang berdoa. Di rantai ada menolong teman terluka. Di 3 pohon beringin ada bersatu. Terus yang di 4 ada banteng. Di yang 5 ada banteng, ada musyawarah ya. Yang kelima ada padi dan kapas, ada gotong royong. Dah, tepuk tangannya untuk kelompok bintang. Silakan duduk. Dah, sekarang kelompok banteng. Udah sini. Sini ya. Di sini lagi, sini lagi. Dah, baca Akil. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Nilainya berdoa sebelum makan. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya harta. Membantu orang, nilainya membantu bencana.
Sila ketiga Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin, nilainya bersatu. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bersimbolnya kepala banteng, berdoa senilai badan. Nilainya Ini apa? berdoa sebelum belajar. Itu. Dah, ini terus satu yang kelima. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sempurna, adil dan kelas. Nilainya membantu orang sakit, Dan. membantu teman yang terjadi. Dah, coba. Perhatikan punya kepala banteng. Kelompoknya. Betul apa enggak nih? Hah? Salah? Kalau salah, apa tanggapan dari kelompok bintang? Di salahnya di mananya? Yang kelima. Ada apa di lima dia? Membantu orang yang sakit. Ini bantu orang sakit masuk dinilai sila keberapa? Kedua. Jadi di sini gotong royong tadi kan? Iya kan? Gotong royong, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok banteng. Kelompok rantai, maju ke depan. Biar situ. Sini, baca kamu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang. Nilai orang beribadah. Ya. Ini ya gambar apa ini? Doa makan. Makan. Doa sebelum makan. Nilai kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam simbol rantai. Nilai membantu orang. Membantu orang musibah. Ini ketiga. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dah salah. Ini apa nilainya? Tidak membedakan suku. Yang keempat. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Memilih ketua kelas. Kelima. Persatuan Indonesia. Ya. Bekerja sama. Ya, jangan dulu. Ini coba perhatikan kelas kelompok apa nih? Rantai. Perhatikan. Ada yang salah enggak? Ada. Apa salah? Kelompok banteng apa salah ini? Yang keempat. Aman jalan. Buang. Yang mana salahnya? Di sila. Yang keempat, Bu. Yang ketiga juga salah dia. Sila pertama bunyinya, sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dah, salah apa enggak nih? Salah. Yang betulnya coba dari kelompok ini tanggapannya. Ya, Persatuan Indonesia. Terus nilainya? Nilainya bersatu. Iya, bersatu. Terus yang keempat, bantengnya nilai salah apa tidak? Salah. Apa? Ini salah ya. Ini ya yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin. Ya. Tunjuk ke ini. Kamu tunjuk ke depan sini. Yang mana yang salah dia? Iya. Mana salahnya? Ini. Coba baca. Ini. Iya.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, seharusnya apa dia sila ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Di nilainya? Bersatu. Ya, bersatu. Oke, Rapa. Makasih ya. Tepuk tangan untuk Rapa. Oke. Kelompok apa tadi nih? Rantai. Banyak salahnya ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok rantai. Kelompok padi dan kapas. Iya. Dah. Cepat. Persatuan Indonesia. Simbol, beringin, Dah. nilai, bersatu. Empat, nilai, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, kelima. Kelima, oh ya, nilai, Bu. Nilai, memilih Ketua kelas. ketua Kelas. kelas. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas, nilai gotong royong. Oke, Cok, tampilkan nih. Ya, kelas nih, dah. Coba. Betul kan? Oke, terima kasih. Duduk ke tempat duduk masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok padi dan kapas. Nah, sekarang udah semua kan? Jadi kalian anak-anak ibu udah tahu tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi ibu akan menguatkan lagi dengan memahami penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat menciptakan lingkungan yang baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, semua bisa diciptakan di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, di rumah. Ya, semua diciptakan. Dah, kesimpulannya sila pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengakui adanya Tuhan dan menghormati kebebasan beragama dan menghormati teman-teman yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan berdoa sebelum memulai kegiatan, bisa makan, semua kegiatan dimulai dengan berdoa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ nilainya menghargai martabat setiap manusia dan berperilaku adil. Contoh penerapan membantu teman yang kesulitan dalam belajar terus dan bersikap sopan terhadap orang yang tua dan tidak membedakan status. Misalnya dia orang Jawa, nggak mau kita bantu, itu tidak boleh. Suku, beda-bedakan suku tidak boleh, ya. Ketiga, persatuan Indonesia mewujudkan tinggi rasa persatuan kesatuan bangsa. Contohnya ikut serta dalam kegiatan kelas yang melibatkan kerjasama seperti proyek atau olahraga, kerja kelompok, ya. Itu namanya persatuan Indonesia. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu nilainya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contohnya dalam kelas, memilih ketua kelas, memilih bendahara kelas, ya. Jadi kan kita diskusi dulu, terus kita sepakati, ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengupayakan kesejahteraan bagi keadilan semua, contohnya berpartisipasi kegiatan sosial seperti mengumpulkan sumbangan yang dibutuhkan di lingkungan sekitar, misalnya kutip sumbangan, ya. Jadi kalian kan udah belajar tadi nih. Jadi ibu bagi apa nih refleksi kalian menanggapi pelajaran ibu tadi. Kalau mau buat senyum, kalau buat tidak senang, ya. Buat menyenangkan, digambar ya. Iya. Dah. Boleh. Dah. Jadi sambil digambar itu ditulis, ibu akan membagikan soal ya. Dikerjakan ini satu orang satu, tulis namanya. Nama sendiri. Di sini. Tulis namanya di kertas, dijawab ya. Itu tulis namanya. Tulis gambar, suka hati mau gambar senyum, direfleksi. Direfleksi tadi mau gambar senyum, mau gambar apa yang menyenangkan ya. Dah, kerjakan terus, tulis ini. Tulis terus ini gambarnya, ini gambar apa? Ya kerjakan terus. Kerjakan terus gambarnya. Ini dibuat posisiannya. Ini gambar refleksi tadi dibuat ya. Misalnya mau buat gambar orang senyum. Mana? Buat bulat. Senyum. Ada yang cemburu. Iya, di sini. Terus yang di kertas tadi, ini jawabannya dikerjakan ya. Ya, boleh. Yang udah siap boleh. Ini punya dia. Udah? Iya, suka hati lah. Bagaimana tanggapan tentang belajar ibu? Memuka cemburu. Iya, boleh benar-benar. Suka hati. Ini jawaban tadi ditulis ya soalnya jawabannya ya. Benar-benar. Udah ditulis terus. Ininya juga dikerjakan, ditulis. Mana pulpennya? Ambil tasnya.
Udah, kalau udah soalnya dikumpulkan. Soalnya dikumpulkan. Udah, tulis terus. Soalnya dikumpulkan. Udah, kalau udah ibu kumpulkan terus. Udah. Ibu kumpulkan ya. Nah. Udah siap? Oke. Oke, kalau udah siap. Dah. Kita kan udah tahu tadi makna dan kesimpulan dari Pancasila dan nilai-nilainya. Jadi, biar lebih semangat lagi, ayo kita berdiri dulu. Berdiri, coba berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri semuanya, berdiri dulu. Berdiri apa? Berdiri. Kita mau nyanyikan lagu simbol Pancasila, ya. Oke, tangannya semua. Berdiri semua. Pancasila simbolnya, tidak selalu bintang dan juga rantai, dan tidak beringin melambang kepada di matahari dan kapan bersama simbol silanya dan akan lupa. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang anak-anak kita sudah siap belajar tentang simbol Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Ibu amanahkan itu nilai-nilai Pancasilanya diterapkan di rumah ya. Ya, sebelum makan berdoa, terus melakukan sholat, menolong orang, ya, bergotong royong, sumbangan, ya. Jadi untuk menutupi pelajaran Ibu, kita akan membaca doa surat Al-Fatihah. Agil maju ke depan memimpin doa. Dah. Tangannya berdoa semua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Oke, silakan duduk. Nah, ini kalau pulang ke rumah, jangan ada lagi yang singgah sana sini ya. Langsung pulang ke rumah. Nah, terus kalau pulang ke rumah sama orang tuanya apa? Diberi salam, assalamualaikum, terus disalamin ya. Ah. Oke. Jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.